Mancaliak manci manang batuka pengana kelawat tadi. Padahal nyon salah. Kau tak bisa diturian burung kau kalah macam. Pindah selam bawa ke manci. Nyot tajun ke bawah lari semua manci. Nyot terima dek manci. Burung enggak ada hatinya karena nak tambah ambil lain. Manang lo burung balik kalah lo manci batuka lo pengana kelawat kau balik pindah lo nyokate. Nah, orang politik kan ni banyak situ. Pindah ada kalau orang politik nanti kui awak ulama pak. Iya kan? Ulama nanti kui awak itu. Mengharapkan harta dunia, dia hilangkan akidahnya. Ya kan? Alari kata balik hendaknya terima dek burung pak. Lari lo ke bawah hendaknya terima dek manci. Akhirnya kalau lawa kau stres. Dia cayo pak senyum stres. Sampai kini pak burung kalau enggok kan kepalanya kata. Kalau lawa kau dek stres nyo tunggiang kepalanya ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisaran Taruih Kabinjai, rancak lapangan Kuala Namu, karena jadwal lai sesuai, malam kini kita lapihan rindu. Alhamdulillah. Lagi sehat ya bapak ibu, tapi nanti mati jo. Tidak ada kita yang tidak akan mati. Maka kajian malam ini persiapan untuk dibawa mati. Kenapa kita harus mati? Karena kita sudah hidup. Karena semuanya berpasangan hidup di dunia ini. Kalau tidak berpasangan tidak jadi. Laki-laki pasangannya perempuan, hujan pasangannya panas, sehat pasangannya sakit. Kalau tidak ada orang sakit, jual digaji dokter je perawat. Iya kan? Nah, kalau kita pergi ke rumah sakit, tidak ada nampak orang sehat. Kalau kita pergi ke mall, tidak ada nampak orang miskin. Iya kan? Kalau pagi kita ke musaji bantu salat orang sadoya. Begitulah hidup di dunia ini, selalu berpasangan. Susah berpasangan dengan bahagia. Iya kan? Semuanya berpasangan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, setelah kita meninggal tadi malam pasangannya hidup, dihidupkan kita kembali. Kita masuk ke Masjid Al-Munawarah, yaitu masjid yang penuh dengan Al-Munawarah. Apa artinya itu? Cahaya. Mudah-mudahan jamaahnya bercahaya hatinya semua, disinari oleh Allah dengan hidayahnya, diarahkan langkahnya menempuh jalan yang diredainya, kembali kepadanya nanti dalam husnul. Kalau kita kembali kepada Allah itu pintunya satu, tapi keadaannya dua. Apa maksudnya pintu satu? Nanti akan kita rasakan masing-masing. Roh itu dicabut dari ujung kaki ini, naik ke atas. Kalau kita lihat Al-Quran, tiba roh itu di betis. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa betis kita ini bertaut menahan sakit. Cobalah ibu nanti mati. Iya kan? Naik ke lutut, terus ke atas, keluar di ubun-ubun. Nah, itu satu pintunya, dua keadaannya. Dua keadaannya apa? Pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Malaikat yang datang itu juga namanya Israel, tapi kedatangannya beda. Kalau dia datang nanti insya Allah ke jamaah Masjid Al-Munawarah ini, kedatangannya wan nasyitati nashta. Itu harapan kita ya. Dia akan datang mencabut roh jamaah Masjid Al-Munawarah ini dengan lemah lembut. Ya kan? Nah, tapi kalau dia datang kepada Fir'aun, kepada Namrud, kepada Aidit, kepada Karmal, kepada Stalin, kepada siapa lagi namanya, Hitler, itu datangnya dengan wan nazi'ati gharqa. Malaikatnya itu juga, tapi dia datang dengan kasar. Datang dengan kasar, bagaimana cara kedatangannya? Saya yakin
Kalau kita tetap bertahan taat kepada Allah, maka kita didatangi dengan lemah lembut. Apa kata malaikat itu? Wa ittatawaffal malaikatut thayyibin. Jika engkau perhatikan orang baik-baik meninggal, malaikat datang kepadanya lantas berkata, yaquluna. Kenapa di sana yaquluna? Kenapa tidak qala? Jadi malaikat maut itu sendiri ditemani oleh teman-temannya malaikat yang lain, namanya malaikat rahmat. Kenapa tidak dijelaskan satu persatu nama teman malaikat maut itu? Dan 10 atau saya tidak apa ada. Jangan nampaknya piti 100 kau lagi nya piti 50 kau. Iya kan? Kita yang telah tua ini Pak, kalau disuruh membaca nama Nabi yang 25 berurut, atau tak dengan nama. Iya kan? Begitu juga nama malaikat yang disuruh hafal oleh Allah itu hanya 10 malaikat. Iya kan? Tapi kata ulama, kalau malaikat itu mendatangi orang baik-baik akan meninggal ditemani oleh malaikat rahmat, maka bunyi ayatnya yaquluna, berkata para malaikat itu kepada orang yang akan meninggal. Apa katanya? Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau, masuklah ke dalam surga karena amal-amal baik yang engkau kerjakan. Pertanyaannya, kalau malaikat datang memberi salam, dikabarkannya akan masuk surga, cemas orang yang akan mati itu atau gembira? Jadi Pak, perhatian saya nanti tetangga awak kok adanya dalam keadaan sakratul maut, ya kan? Kalau itu itu karate dengan dekat, ya kan? Wan nazi'ati raqab. Bagaimana mencari wan nasyitati nasta itu? Ya semenjak sekarang. Mungkin telah kita usahakan semenjak kita balik, ya kan? Orang yang taat semenjak balik kan? Ada juga orang taat sudah sakit keras, ada juga orang taat setelah berbini, ada juga orang taat sesudah sawit berbuah, ya kan? Yang taat semenjak kecil itu hanya Nabi. Malah Nabi itu masa mudanya diberi gelar Al-Amin. Jadi Nabi itu tidak pernah mencuri, tidak pernah berkhianat. Orang kafir Quraisy memberi beliau gelar Al-Amin. Ada enggak universitas di dunia ini setelah selesai orang menuntut ilmu di sana, ini sarjana bisa diberi gelar Al-Amin? Tidak. Nah, malah semakin tinggi sekolah seseorang, semakin lama imannya, semakin kadang korupsinya. Iya? Orang kalau sekolah tinggi Pak, tidak beriman. Bapaknya dari orang mandi yang tak sekolah. Kemudian kita luar kontan tua sawit gua ada nyucilok orang, tapi orang mencilok itu pakai baju hitam, sarawak hitam, itu pakai sebo hitam, namanya ninja saja. Ya kan? Tapi kalau orang maliang sekolah dan maliang itu maliang siang hari duduk di kursi, bajunya putih pakai dasi, maliangnya siang hari namanya korupsi. Kalau tidak tobat-tobat orang ini, dia akan mengalami kematian wan nazi'ati gharqa, didatangi oleh malaikat secara keras dan kejam. Malaikat itu tidak bisa ditawar-tawar Pak, kalau amal kita tidak sesuai dengan aturan Allah, walaupun kita ganteng. Bilal bin Rabah ganteng atau tidak walaupun kita tidak bertemu dengannya? Bilal bin Rabah yang azan di zaman Nabi ganteng tak? Tidak Pak. Kulit hitam serupa kopiah Medan, gigi sana putihnya. Kalau padam lampu suruh galak dari Nabi supaya nampaknya di mata kak, iya kan? Tapi dia dijamin masuk surga, iya kan? Jadi Allah tidak akan melihat bantu awak, tapi dan dilihatnya ketakwaan awak. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya Allah itu semulia-mulia orang di sisinya adalah orang yang paling takwa. Orang paling takwa pasti meninggalnya husnul khatimah, pasti datang malaikatnya membaca salam. Tapi kalau orang zalim su'ul khatimah didatangi oleh malaikat secara kasar, apa katanya? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau engkau lihat orang-orang zalim dalam tekanan sakratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat memukul dengan tangannya. Lantas berkata, apa katanya? Akhriju anfusakum, keluarkan rohmu, dipaksa Pak, dia longkare. Al yauma tujzauna adzabal huni, engkau dibalasi dengan azab yang hina hari ini.
Kenapa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena engkau berani berkata perkataan yang tidak benar di sisi Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, engkau sombong dengan peraturan Allah. Cemas enggak orang tadi atau gembira? Enggak sekadar cameh do pak malu luang. Karena yo kate di malaikat dadonya yo punggungnya. Merasa kinya tuh malaikat. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita carilah dalam hidup ini bagaimana malaikat datang kepada kita mengakhiri hidup itu nanti dengan wan nasyitati nashta, lemah lembut seraya membaca salam. Apa itu awak andanya? Beriman dan istiqamah. Kalau orang beriman pak, kita orang Islam ini pak, yang mengatakan beriman itu banyak, yang istiqamah itu yang sedikit. Ada ayatnya, ada. Surat Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia berpendirian teguh, istiqamah. Samo jo kayu gadang di tengah padang, baurek cakap ke tanah jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunyo, di kampung tidak terbokekan di badai alun kata uliang konon kok goyang angin lalu. Itu yang dikatakan istiqamah. Badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah katonan bana. Bahasa Islamnya sidik. Ya kan? Kalau bisa orang seperti itu imannya, tatanazzalu alaihimul malaika, diturunkan malaikat-malaikat menjaganya. Bukan akan mati saja pak, setiap hari ini kalau kita istiqamah beragama, malaikat menjaga kita pak. Di Padang ada tempat-tempat rawan, itu ada katanya sana begal yang merampas orang dan melukainya dan mengambil hartanya. Itu mereka pakai parang panjang. Itu mereka itu 12 orang, 15 orang. Ada namanya di Padang itu jalan DPR, itu dia iya pacah atau cok banjir pak. Iya kan? Kecil orang kambo dulu ambo gak mudo pak, lebih sampai 10 tahun ambo jo motor sepai wirid dari rumah. Surau masjid yang saya datangi untuk wirid itu ada jaraknya dari rumah saya yang 30 km pak. Nah, ada namanya Tunggu Hitam. Tunggu Hitam itu sinan banyak kubu ya. Nah, ada namanya Dado. Untuk pergi wirid ke sana melalui jalan DPR. Jalan DPR itu katanya banyak begal. Ya, jalan lalu juga sinan. Ya kan? Satu-satunya jalan, ya kan, yang cepat untuk pergi ke masjid di sekitar itu melalui itu. Saya lalu juga ke sana pak. Kalau kajian sudah isya ini kan sudah lama pulang itu, iya kan? Tapi ketika motor saya hidupkan, setelah panas mesinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya masukkan gigi 1, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masuk gigi 2, Bismillahi la yadurru ma'al syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masuk gigi 3, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian sudah stabil jalannya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Langsung jalan, Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'da. Terus jalan, Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Allahumma inni a'udzubika min waqsa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Maha suci engkau ya Allah yang telah menjinakkan motor ini untuk saya. Suatu saat saya akan kembali kepadamu. Jadi kalau perjalanan saya ini perjalanan penuh ta'aruf dan takwa ya Allah, dan peliharalah saya dalam perjalanan ini agar sampai saya ke masjid tempat tujuan saya berdakwah. Ya Allah, engkau sahabat dalam perjalanan, dan engkaulah yang bisa memelihara keluargaku, hartaku yang aku tinggalkan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan perjalanan.
Allahumma inni as'aluka khairaha, jadikanlah tempat yang aku tuju ini baik untuk saya, wa khaira ahliha, baik penduduknya, wa khaira ma fiha, baik apa yang ada di dalamnya, wa a'udzubika, dan saya berlindung kepada engkau ya Allah, min syarriha, dari kejahatan yang ada di kampung ini, wa min syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya, wa min syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Begal tu ada mungkin Pak, tapi kutiko bola mendoa model itu nyoba cian tangannya dari Allah tu nang kalalu tu Ustaz Ristawadi nyo kemenyampaian pengajian wang tanang sesiko jangan ambil lomplopnya ketek tu aja. Abi ko lalu orang korupsi ni ko ang bunuh ti sesiko aja. Jadi orang kanak-kanak begal tu Pak, awak nak berburuk sangko tu Pak, itu duit yang milikat tu tak beres. Sampai sekarang Pak, saya lalu ke sana, tidak ada begal untuk saya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita istiqamah Pak, malaikat diturunkan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah nyopaci itu Pak, hati orang jahit itu nyopaci adalah tidak ada nyoba niat nak mampu. Nak nampak dia tidak mau nyopaci adalah ya kan? Ayo kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang terhormat, maka untuk kita husnul khatimah, agar malaikat datang bersahabat, hiduplah kita istiqamah ya kan? Ambo serupa Pak Akbar Tanjung Ambo Pak, itu kan politik sebenarnya, itu istiqamah orang berpartai itu Pak, tak Golkar sampai ini Pak Akbar Tanjung karena lain-lain tak Pak, nanya boy Anwara, Lagarinda, macam-macam nih boy. Iku orang tak istiqamah, itu nanya pakai pantun datuk lalu mengalir ube tak licik kau lu tak lompang karoda kalau lah sompik pe itu oli pe nya sama aja tupai politiknya politik tupai di makaram dia negara buahnya ke sana. Tapi itu tak baik, itu politik partai. Tapi kalau akidah jangan terus itu, ada orang nan akidahnya tu rusak Pak, ada dia yang pakai dia ini baru. Iya kan? Nuan yang salah Pak. Saya kecil orang main Islam tu nak satu leh. Yang amin saya. Iya kan? Tak ikut dia lagi. Tak ada dia merasa tersinggung. Ini yang tidak istiqamah orang ahli agama. Ini akan dipertanggungjawabkannya dia kira nanti. Coba bayangan orang salawat barabana hanya padia saya di gereja. Basalawat di gereja. Kenapa baca dia? Iya kan? Hanya dia saja padanya ulama namanya tu itu namanya ulama kalong di Riau ku kalong namanya kalalawa asal mau tanya Pak di Baso di kampung Ambo kalalawa yo malah jadi pantun kalalawa kalalui kapalo gambu-gambu kapulang katebuki rumah bini indak tentu kalau lalu rumah bini itu tak lama terus. Jadi suatu kali Pak, di nagari entah barantah, panitia madakan lomba lari jo lomba tabang. Nan tabang buruang nalari manci atau tikui. Datanglah kalalawa ko ke meja panitia. Pak, boleh ambil satu lomba aja. Lama panitia mencari kalalawa ko itu. Bangko Pak perhatian ambo cari kapal luang talinguang gigi yang sama aja mancing pandai yang lari bisa baca tapi yang pakai sayo pandai yang tabang bisa baca kalau ke satu orang lomba bertanding orang masuk mancing atau masuk burung ya cici boleh aja biko jangan bertukar pengenang ya ambo masuk burung sana Pak boleh tapi yang sama tabang ambil 5 try 10.000 cici atekan nan hitam di atenan putih semacam perjanjian. Kalau kamu berubah-ubah pendirian dari buruang nak ke manci, dari manci nak ke buruang, kamu akan kena tindakan disiplin namanya diskualifikasi, tidak boleh bertanding selama hidup lagi. Jadi Pak malah selesai sore menyore Pak lah berlomba tabang kalalawa aku sama jobu buruang bu boleh ambo tanya cik buruang tabang kalalawa bisa lo tabang abeda tabang ya
supaya jangan payah lain berpikir dia dan semalaman. Buruang nanya bawa tabang tu bulu. Bulu itu disusun rapi oleh Allah, namanya kapak. Ya kan? Bulu itu ada pula untuk memberi pelumasnya, maka dia ringan dan mengkilat. Itu di mana? Di bawah kapaknya tuh, ke menjalang ke ekor. Itu ada namanya sinan, namanya lupa, itu berminyak. Kalau nyoirok tu pak, jadi itu munculnya ke sinan tuh, tu nyelumang ke bulunya. Jadi buruang tu ringan tabang, malayok. Kalau lawan hanya bawa tabang, dah bulu tu pak, kulit. Lahu min jildin, lahu ajnihatun min jildin raqiqin wala rishafi. Kelelawar itu tempat dia terbang itu kulit yang tipis, kemudian dikasih tulang, tidak berbulu. Wala rishafi, tidak ada bulu padanya. Jadi barik di bawah tabang, makanya kelelawar itu tabang bakayu. Tahun 80-an dia dijadikan gerakan senam ini. Mengepak sayap, 1 2 1 2. Ada tak senam itu? Ada. Adik kalau lawak aku pakai kayu tabang pak, dah lancar tabang buruang tambe ambe de kuli kalau lawak aku manang manci mencari manci manang batuka pengena kalau lawak tadi. Padahal ini salah. Kau tak bisa dituruin buruang kau berdoa kalah macam pindah selam bawa ke manci, nyot tajun ke bawah lari semua manci, nyot terima dek manci buruang gak ada hatinya kerana tak tambah ambil lain manang lo buruang melihat kalah lo manci batu kalau pengana kalau aku lihat pindah lo nyokate. Orang politik kan banyak situ, tidak ada kalau orang politik nanti kui awak ulama pak, iya kan ulama nanti kui aja itu mengharapkan harta dunia, dia hilangkan akidah. Ya kan? Alari kata balik hendaknya terima de buruan pak. Lari lo ke bawah hendaknya terima de manci. Akhirnya kalau lawa aku stres. Dia caya pasnya stres. Sampai kini pak buruan kalau enggak kan kapandonya kata. Kalau lawa aku dia stres dia tunggu yang kepalanya ke bawah. Padahal kepala itu dimuliakan. Dari matanya ini keluar air bercampur darah. Makanya mata kelelawar itu merah. Dia dijadikan lambang film horor. Dia tidak berani keluar siang. Kenapa? Malu. Bako malu. Manci tidak menerima buruang. Malu. Dia keluar semalam. Tapi lo dia keluar malam tu kalau lah terbenam matahari. Tidak lupa salat berjemaah. Manci do yang murang. Kalau mau dego lama pak, dia kan cameh awak kok tidak usnul katimahnya meninggal. Sebab dia takut kepada manusia daripada Allah. Kalau lah ulama dan cuy pak kalau tumpi membawa rabah nama. Tapi kalau dalam berpolitik tidak apa-apa, tidak terpilih awak depan pindah awak ke Nasdem. Iya kan, tidak lu terpilih sini besok pindah awak ke Gol. Asal tidak ke PKI je lah. Apa ini? Partai PKI dilarang karena dia akan merongrong Pancasila. Ini bapak-bapak ini. Kalau kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat diturunkan memelihara kita sampai kita meninggal. Kita meninggal, datang lagi dia dengan mengucapkan salam. Supaya dapat awak cuitu pak dalam hidup kau bermainlah jo aturan Allah. Ada tak nak datang kini kau caleg? Ada. Kalau apa ingin usul katimah jadi caleg tu kau tak pilihan apa 5 tahun tu pak. 5 tahun yang kedua lu tentu lah. Lebih-lebih sesudah pak dua tu tak ada pak caleg negari-negari rakyat nak milih pak kau. Lalu pak kegenan pak tutui segala contoh pak. Tak ada basuh membawanya minum kelapau dah. Dan apa kira pak pakai sentuh pak tak ada untuk orang nak milih pak. Ajan dia rok 5 tahun yang ketiga kau pilih dia. Iya kan? Jangan berharap lagi. Nanti jadi ustaz serupa bagus ya. Ini bapak-bapak. Dulu ustaz serupa bagus pak satu lo mencalek. Kalau alun terkenal jadi ustaz tak ada. Ini terkenal Pak Zainuddin Nuzait membuat partai Bintang Reformasi itu. Reduk sudah tu. Asadar cuma balik lah. Dia awak
kalau nggak jadi ustad istiqamah lah. Kan dapat lebih tinggi. Kau yang gila sudah ngaji kau. Kenapa? Aduh sikit banyak je. Iya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustad terima saja. Iya kan? Lain dapat lebih tinggi ustad. Jom pegawai negeri sini diterima untuk suami. Ustaz malah kanyo aja nawak apa kamu nyoba awak ke sarugo dunia dapat lagi ustaz. Sarugo akhirat dapat lah. Kalau nyundang dia mengaji orang suruh bawa ke Australia, awak bisa lo pergi jalan kiwat. Iya kan? Tu. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, untuk itu anakku, pasti yang caleg-caleg ini yang banyak yang muda, anak saya, keponakan saya, bermainlah secara cantik. Jangan menghasut, jangan menghina partai orang lain, jangan menjelekkan caleg-caleg lain. Kambangan lapi awak, jangan digulung lapi orang. Tarangi lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Ko ado baliho orang narabah tolong tagaan. Jadi perhiasan beliau itu rabahnya lah payah menyusun foto tu nyamitun tangan tu galak mani. Mohon doa dan dukungan. Atau beliau nya rabah dia ingin. Asal tak menukui juga lah. Ini kan? Ini sampai tidak. Menolong itu berpahala. Ingat berpahala. Ada orang bapak-bapak entah apa gunanya dia cabik je pisau balik orang. Dia pisaunya itu apa gunanya itu? Ya kan itu namanya dengki. Dengki itu apa risikonya? Iyyakum wal hasad, jauhkanlah sifatmu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasana kama takulun narul khatabah. Dengki itu akan menghabiskan amal baikmu seperti kayu masyia dimakan api. Kalau kayu masyia dimakan api jadi ya. Baru itu terbakar aja jadi ya. Abu itu ditabang angin dia doh. Tidak. Maka jauhkanlah diri dari dengki. Ya kan? Jangan merasa dengki kepada orang lain. Berkompetisilah kita dengan sehat. Apa itu coba kalau ada caleg-caleg ingin membantu, peloan niat dulu. Niat ikhlas. Iya kan? Nah, niat ikhlas. Ada orang kerja di caleg kau tak? Kalau pengajian kau hanya tahu datang lah. Kau lapik kat tiga lay, lapik semayau. Sejadah. Kira sinan tak dapat suara orang. Hanya jauh pula lapik boleh. Ini tidak ikhlas. Jadi ikhlas kalau menolong, rela kalau membantu. Jangan takut takkan rugi. Allah akan menilai pekerjaan kita. Kenapa? Allah itu tidak pernah tidur dan Allah itu tidak pernah pelupa. Ya kan? Satu lagi, ya kan? Kau di Sumatera Barat, Cikon tak ada Pak. Setiap pemilu kau Pak, banyak orang tak 1 miliar. Kadang-kadang rocik TPS itu sampai 40% Pak, 60% orang datang. Itu kerugian bagi umat Islam. Ini kan orang-orang beragama lain pilih calonnya, sehingga banyak jadi DPR RI kita kalah suara. Pemilu besok kau jangan ada model itu. Berpartisipasi kita menggunakan hak pilih. Mana yang kita suka, mana yang kita mau, tidak dipaksa orang. Karena suara itu yang tahu kita dan Allah, tidak ada yang lain. Ya kan? Tidak ada, kita dengan Allah yang tahu. Iya kan? Jadi kenapa ada orang tidak memilih itu Pak? Aku pendapatnya lamah mana Pak? Memilih dan memilih awak nasib wajib itu je. Tidak berubah nasib awak. Perubahan bernegara ini tidak untuk masing-masing awak. Dapat saja awak tidak membayar pajak oleh serupa Arab Saudi itu, tidak membeli bahan bakar. Kalau tidak ada gaji dia gitu tunjangan dari pemerintah. Itu saya duit dapat di Indonesia kan lama Pak. Iya kan? Artinya kalau bisa kita bapak-bapak ikut serta memilih, iya kan? Duduk orang yang taat kepada Allah, pasti dia ingin mensejahterakan rakyat. Iya kan? Nah, di Saudi itu Pak, belinya di sini. Memang suka sekali 3 hari berubah ke Bali pertama Pak. Iya Pak. Di Sumatera Barat di Riau Pak.
naik sampai balik ini bisa turun 3 balik, itu naik 6 balik lah. Ya. Pak Soeharto dan diktator dulu Pak, dan seperti itu yang minyak kan. Pak Armoko yang suruh tiung sanyo mau umuman bara rago lado, bara rago bawang, bara rago kentang, itu kan ada Pak. Ya kan, itu Pak Armoko tuh menurut petunjuk Bapak Presiden. Ya kan, tahu masyarakat kok, kini yang permainan kan di tengkulak rago kok. Ya kan. Nah, jadi bapak-bapak, besok kita memilih pemimpin harus yang punya IT. Tapi bukan undang-undang IT. IT itu istilah saya saja. I itu arti I itu iman. Allah nampak dapat pemimpin nambah iman dan kapak pilih. Kalau anun itu randah nanti nih Pak. Yang beriman. Yang kedua takwa. Pandai jadi imam, pandai jadi khatib, tahu jo teknologi, wawasan lu luas indah parabo. Aduh nak kiok debat marabo mencibi Pak. Ya Allah ya. Nah, sudah itu yang akan kita pilih yang ada stafnya. Setiap pemimpin kan ada stafnya tuh Pak Ustaz. Dan dikasih staf itu bukan bawahannya. Staf itu yang pertama kan S. Apa itu S? Sidik. Pemimpin yang benar. Yang bicara punya data. Tidak asal menjawab itu. Ya. Jawab itu tidak tapik kadang-kadang Pak. Ya, itu. Yang kedua T, tabligh. Apa itu tabligh? Berani menyampaikan yang benar. Apa kan suku sawit di Riau kalau bila-bila nang KKT, kalau di kota tidak. Entah kok ada sawit apa bagian ke Riau ke Sinan, tapi apa tinggal di kota tidak tahu kok. Ada enggak ladang sawit apa nanti 3.000 berarti? Oh, dan salawit itu awak seorang punya. Tanah maknya di mana bawa salawit itu? Oh, ya Allah, hektar tuh. Apa itu? Kalau tidak kelingkong-pingkong mendapatnya. Ikan nang kelingkong-pingkong itu saya mendengar tidak lalu orang Pak. Kelingkong tidak lalu. Apalagi keamanan orang banyak. Iya. Jadi berani menyampaikan yang benar, itu pemimpin yang akan kita pilih. Sesudah itu apa lagi? Amanah. Ya kan, terakhir F, fatah. Jadi kalau kita lihat Pak, fatanah itu terakhir Pak. Kita butuh orang pintar, orang cerdas, tapi kita lebih butuh orang benar. Pintar, benar, pintar. Sekarang banyak orang pintar tapi tidak benar. Itu berbahaya kalau semua orang bertanah aja tungku Pak, tu periwak diri pemimpin itu. Barana ke masih kayu padam de air periwak nanya dulu. Nah, jadi pemimpin dan periwak diri kau jangan nampak pilih. Ya, jalannya agak pincang. Nah, ini kamu tak takut ya. Jadi yang kuat fisik, kuat mental, amanah, jujur. Dulu Pak di Sumatera Barat orang juga terpengaruh dengan konsep Barat. Sampai-sampai orang Sumatera Barat itu berpendapat begini, apa katanya? Orang sukses itu pertama otaknya cerdas, jenius. Yang kedua sekolahnya di sekolah favorit. Yang ketiga orang tuanya kaya. Anyo kaya anyo pantun Minang. Sari kayu makan yo tapai, makan yo anak punya tanah oleh kayu orang gaya bukan suit sampai kok bansai karam minta aja. Menurut pantun ini kenyataannya tidak. Pantunku kan hiburan banyak. Ya kan? Ada orang berpantun Pak rumput sarui panjang labaa lapane pandan malaguangkan. Oh bansai idui kayu labaa melarek badan menangguang. Pada otonya doa leh. Apa antunya bansai idui kayu labaa aja je. Lima kalau ada pe butuh dan doa leh tadinya. Untuk kayunya. Tapi itulah pantun. Tapi syair-syair lagu walaupun itu dia pakai musik Pak, dalam musik itu kini kan orang apa kok Pak terjadi apa ikhtilaf ada yang ngecek musik kok haram iya kan. Tapi kalau Bang Haji Romai Rama itu lagunya banyak mengandung pelajaran iya kan, untuk mengingatkan kita agar selalu hormat kepada orang tua. Ada tak lagu beliau mengarah ke sana? Ada.
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa dapat mulai sampai sini. Ada yang tu. Aku rawak mengarang lagu Kuta Merindo yang ada di dalam rahim, ya kan? Wa ja'ala lakumus sam'a, yang berfungsi dulu pendengar. Jadi anak melalui plasenta bisa makan dari ibunya, anak melalui plasenta bisa nyusu dari ibunya, anak melalui plasenta bisa mendengar pendengarannya. Maka apa yang dibaca oleh ibu dan ayahnya ketika hamil itu akan bisa didengar oleh anak di dalam rahim. Maka banyaklah kalimat-kalimat thayyibah dibaca ketika kita hamil. Nombor orang yang hamil itu tidak ada yang boleh, Pak. Kuadonan tidak mungkin lah. Sedangnya meninggal setelah umur 65. Kalau itu je kini itulah 68. Tak mungkin hamil lah tu. Kau email je boh cucu lah. Tapi kalau ditukar je umur 45 mungkin je bisa hamil. Tapi ada orang kelamahannya kalau orang lah umur 70-an kau berbini muda. Ini orang lahir anaknya dengan dua lama mati. Orang umur 70-an kau tak lama kau dah lagu. Nabi yang 63 umur dia je. Ambolah menjalam 72 dan 9 tahun dari Nabi. Ya kan? Jadi ibu-ibu kalau ada suami umur 72 mati aja menangis je pergi azal lain. Orang penting meninggal aja tu. Kita doa azal lain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa saja lagi, walaupun kita meratap menangis kering air mata merah yang putihnya, yang mati itu tidak akan hidup kembali karena ajalnya telah sampai. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang malanjuang angok babalik kenan punya. Yang punya Allah siapa? Allah. Makanya orang hilang angok kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau hilang istri apa yang larian dek kawan baca inna lillah jadi cari dia. Tukar saja. Awak laki-laki pun tak baik dah sama Pak. Lari isteri saja lalu jurang. Sudah tu yang tiru semua. Kita tak pakai idah laki-laki. Tapi kalau kematian bini Pak Ustaz, kalau menurut idah kan tak doa laki-laki idah. Mati isteri awak jam 7, boleh awak bini jam 7:05 boleh saya. Cuma tak rata-rati ya. Lalu tak kubur bini lepas bini dah. Nah, saya indah-indahnya kok ke begini balik Pak aku nak bodoh lewat. Dia Pak kalau rasa kaya orang cak dah begini tu kan ini lain. Membuat bapak nawak tu lain. Mau suruh begini tu tak ada ngecek-ngecek ke mana Pak. Kau ada je isteri Pak, ibu je kau ini udah ada ni kemarin untuk santan apa yang ngaji jangan. Kan? Sabar tak begini lain. Sabar. Coba orang gaya kola layu sadonya Pak. Bahasa nak dulu pada nak kola layu sadonya nak dulu. Aku nak ini ni. Macam mana Pak tu? Likir sama lah gaya kan. Kalau ada rumah tinggi 3 ambo yakin tak katalog naik kata lu. Lutui lala ajwa rumah tu layak yang pitinya tu saja orang. Bali rumah ketek je nampak bertingkik. Ya kan? Atau bali sapu panjang je awak nyapu sarang duduk saya. Anasi pasal saya garep. Mengapa mendaki janjang awak lutui lala? Lala itu. Orang membuat rumah bertingkik pun tak nyopikian dah Pak. Maksudnya kaya tunggu nafsu yang membuat rumah bertingkik. Bapak-bapak kalau lah gaib Pak, macam sakit tulang Pak. Dah ketaluk lagi kata dah. Aku taluk nanti boleh teh. Apa manual enggak sengaja loh. Tapi kalau mudo tu nyoba lari-lari je. Tapi kalau dan mudo kematian ini jangan tak begini mubazir duit awak. Nyo pemenuhnya ada orang lain kuek sadonya baru atau tak begini. Dan mubazir naik duit anak bujang lah umur 40 lalunya begini. Tu mubazir duit.
Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, makanya kita besok untuk memilih ini pemimpin-pemimpin kita yang akan mewakili kita di legislatif atau di parlemen. Dan ada lagi yang kita pilih, namanya di Amerika senator, itu beliau yang mencalonkan diri di DPD, sesuailah dengan keinginan kita. Ya Allah, jangan saya salah pilih ya Allah memilih ini. Apa yang saya pilih ini ya Allah sudah baik menurut saya, ya Allah jadikanlah orang ini benar-benar baik ya Allah kalau dia terpilih. Karena kita masuk andil kita di sana, ya kan? Jadi itu diniatkan juga karena Allah memilih itu. Jangan didorong oleh sesuatu yang lain. Sengaja aku memilih calon ini karena engkau ya Allah. Sepintas saya lihat orang ini orang baik ya Allah, saya tanyakan kepada teman orang baik juga, dan jadikanlah yang saya pilih ini benar-benar jadi pemimpinnya baik. Ini aja doa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin. Itulah hebatnya Pak, setiap orang sudah mendoa macam amin. Amin. Ada Pak, asal tengah kawan takut lah Pak, amin nah gitu macam sudah berdoa tu Pak. Ciri-ciri tulisannya kan, alifnya pakai panjang 3 alif, mimnya aduh ya mati, jadi membacanya amin. Coba cari pembauran nama Anies dan Muhaimin, nah itu tulisannya amin. Amin. Itu bukan perkenalkanlah ya Allah, bukan itu artinya amankanlah orang ini. Jadi amin itu artinya aman. Mudah-mudahan aman saja. Aman saja. Sebab kalau kita salah memilih 5 tahun waktunya ya. Ini kan 5 tahun kasih agar dikaduan kalau tidak ke Allah. Makanya setiap pekerjaan mulai dengan niat, dan niatkan karena Allah agar pilihan kita ini tepat. Nah, kita mohon kepada Allah, sebab kita ingin Pak, apa yang kita dudukkan dalam Pancasila yang 5 itu poinnya, kalau saya memperhatikan Pak, belum pernah terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak usah nanggadang Pak, di ruang segini Pak, orang dapat kerajaan sinan itu putra daerah adonan menyesekan ini itu untuk luluskan lubuk kilangan, ya kan? Jadi jangan Pak Arok dari Riau ke Tolong melamar ke Betul Padang, ya kan? Aja itu keadilan tuh bapak-bapak sama jurang menangkap ikan limbe juga pare. Kalau terkumpul ikan limbe kini namanya lele atau dulu kapare ikan lalu itu Pak. Aku tiko membagi, orang menambah murah Pak, mengurangi murah. Tapi kalau lama membagi, hati pun tidak adil sih. Hati ceknya membagikan kok, habis lah limbe dan jangan kepare. Kena jangan kepare dia limbe, kena dia limbe jangan kepare. Nah limbe tetap dia jangan kepare itu orang. Kalau kami jo Pak Abbas keluar biasa, orang agam dapat kerja di PT Semen Padang. Iya, luar biasa tuh Pak. Tapi tahun 74 tuh saya masuk, tidak sulit lah, disulit yuk. Aduh, harus anak STM, anak Sakma, iya kan? Untuk dilabor anak Sak, untuk di listrik harus kuat, itu STM listrik, dan untuk elektronik perangkat lunak, itu listrik harus lama. Untuk dilabor anak tamat Sakma, untuk di PU STM bangunan. Ustaz di pesantren sekolah abang kau bisa ambo masuk jalur tukang ke, tidak pakai ijazah, tesnya mangke simin 380 karung sehari. Yuk ke kerajaan, yuk buat lamaran Pak, tidak usah kerajaan balik si koko. Kalau buat lamaran beko yang tak tanduk percuma sekarang habis yang mandi. Nah, kini kok kerajaan lu kalau lindak lari yang dalam sebulan kok buat lamaran, iya kan? Mangke simin dong Pak, ambo tu besok kerja balik di kampung. Nak paham baru Pak, indahnya sakit ambo dong. Cuma sudah kerja tu tak mau lihat kau di bawah mengok. Cuma badan diputar tu. Kerja
turun semen dari lori, nyo tagaan di kawan di atas tele, simintu ange tu kupiahnya kertas semen tu, supaya kepala jangan terkeluar, nyo ange. Diraih ke kepala tu, disusun di gudang. Kalau 8 jam lori itu ndak rusak, itu pas 380 karung selama 8 jam bawa nyujong semen. Jadi keadaan ambo karajo tu kau tinggi meli sanjai padang panjang beli loba kapai le tak pegawai tiba di gudang memuai loba. Barak Pak 5 tahun. Ya. Tapi baju udah merek sih kok Pak, baju dinas tu pakai merek Biro Niaga. Orang ni penjualan anggrajo. Ni kecil kawan. Memang semen kalau lagi bori Taluk Bayu itu akan dikapalkan. Yang mengurus itu pemasaran atau niaga. Jadi merek baju le Biro Niaga, tapi awak tukang ke. Tapi saya itu sabar. Tabah saya mau kerja itu. Kesalahannya cukup enggak, kira tahun 79 sudah pabrik baru. Pak Azwar Anas putra daerah yang cerdas, beliau hebat melobi Pak Soeharto. Ya kan? Keluarlah pabrik modern ini rondo semen jo kereta api ke Teluk Bayur lah, dikantongkan di Teluk Bayur, lori di bawah mangke semen di gudang tak ada deh. Kami dan tukang ke itu ditrainingkan untuk mengenal pabrik. Dapatlah harbo kerajo di maintenance mekanikal, tapi tukang berasihan gomok. Namanya rancak mekanikal, ya kan? Pangkai namanya helper, nan paling rendah pangkai itu helper, pembantu. Saya sabar juga, tapi bagaimana cara Allah menolong saya? Saya masuk kader mubalik. Saya rajin menggantikan ustadz senior. Ternyata setiap saya menggantikan ustadz senior, saya dipakai orang lagi di masjid itu. Iya kan? Akhirnya saya punya pendapatan 2, amplop musaji, gaji semen padang. Sampai lah kayak gini, itu juga jur. Itu bapak-bapak ini. Iya kan? Nah, ini pakai boleh rendah, pendapatan lumayan. Jadi ambo 9 tahun tak naik pakai Pak. Sebab ambo tak STM tu tak wayarati ambo kerja mekanik tu. Di nilai ambo C saya tak bisa naik. Tapi itu tak jadi masalah, ambo dapat PT tu sanyo. Ya, baik ngaji tak ada PT. Bisa beli barang, bisa beli sambak. Malah berarti pembeli baju. Akhirnya orang rumah ambo berjalan teliang tu. Baru itu dia banyak ameh di tangan. Itu otak ambo sebenarnya ambo. Orang namanya kadang apa itu kan tak lurus jalan. Jadi kita doakan alik kadang awak sebab tanggal berapa? Hampir balik Februari ya. Datanglah ke bilik suara. Jangan tak ikut memilih. Kalau orang Islam malas berpolitik, maka politik dikuasai oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Bapak-bapak yang terhormat, benci dengan Islam kalau apa ada tuduh teroris, intoleransi, macam-macam tuduhannya. Itu jelas orang yang tidak senang dengan Islam. Jadi jangan kita tidak ikut memilih, datanglah ke TPS. Nalah sakit ke kiri jalan Santana nak bonceng je anda atau naik anda teoto. Kan tak lama di TPS sana. Iya kan? Kini bapak-bapak, ya kan, sebab orang itu banyak akak, orang mati banyak antu. Ya kan? Kalau ada antu pemilu kok, ibu nanti dia giat karakter itu ya Pak. Buka di muka penitia dulu. Sebab 5 tahun lalu lah ada dengan lubang je kuku Pak. Ya kan? Kemudian nanti pilih lewat itu. Kalau berlubangnya dua-dua suara apa preso je ibu cie-cie dulu. Nama nan buto dake bau kacoma perhatian karakter itu preso lah dulu nanya rusak je kuku nak rusak je kuku jangan diterima. Sebab manusia aku tak kasadonya ke jadi orang jujur dah. Sadang Nabi sendiri dia tahu dia Allah karena manusia aku banyak perangainya Nabi menangi turun ayat fazakir innama anta muzakir, beri peringatanlah orang yang Muhammad, kerja engkau memang itu, lasta alaihim bimusaitir, tapi engkau tidak akan bisa memaksa orang patuh semua aja. Kecil Allah sebenarnya tu Pak, kalau patuh seorang sadonya ke engkau Muhammad tak besi neraka orange.
Jadi orang-orang yang mengicuh dalam pemilu tuntut sinako tu Pak, jangan Pak fikirnya malamnya dari orang minta mengicuh tu walaupun pakainya tinggi gini tiba neraka tu barangnya nak keluar nyoba naman dia melekat maliat tu dia. Ya, ada yang jendera dulu Pak ajaknya nyoba naman maliat masuk tak bisa keluar. Sebab apa? Yang berkuasa di akhirat itu Allah saja. Malik yaumiddin, manusia tak berkuasa lagi. Nah, kalau dapat awak usnul khatimah, jujur kita dalam hidup itu, nanti kita akan masuk. Bu, Allah ada ustaz menerang di masjid awak ko, begitu awak tiba di pintu surga, kan bukaan pintu surga itu dengan lekat. Kata Nabi Pak, kalau ada Pak menengaiku mengundang lah, ya kan? Idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah hadir kita dekat surga itu, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga itu oleh mereka. Kan nampak isinya di dalam tu dia pintunya tahu? Aman cari rancak isi surga itu kata Nabi 60 tahun nampak mengangung saya. Hanya tapuk bau lala 60 tahun ni tapuk bau dia melekat. Bro masuk aja. Sarancak-rancak nang kita lihat di dunia ko lai tanggang 60 tahun. Tidak, orang rancak sama nak rancak orang tu tak ada cacik tubuhnya tu. Tapi bisa awak tanggang 60 tahun? Tak rancak seorang sebenarnya. Tapi melihat isi surga 60 tahun orang mengangguk sudah. Terpesona karena tak pernah dilihat di Riau, tak pernah dilihat di Sumatera Barat, tak pernah dilihat di Jakarta, tak pernah dilihat di Qatar, kota yang paling indah, tak pernah dilihat di Dubai. Ya kan? Itu surga itu nanti. Siapa yang akan ke sana? Orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah itu saya akan dapat orangnya siddiq, jujur, amanah, tidak menyalahi aturan Allah. Kalau saya simpulkan Pak, peraturan Allah itu sama juga palu. Nafsu awak sama je kopiah. Kalau kapalo ko tak sesuai kopiah ko dia kopiah nak ditukar atau kapalo nak ditarah. Kopiah tukar. Jadi kalau bertabrakan peraturan Allah tu je nafsu awak, nak peraturan Allah dan salah nafsu itu yang harus disesuaikan dengan peraturan Allah baru selamat. Kalau kapalo ditarah lagi selamat. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bukan sampai di sini saja. Saya di mana-mana ngaji Pak, saya doakan ya Allah seluruh jamaah yang antusias mendengarkan pengajian saya ini, pertemukan kami nanti di surga ya Allah. Itu doamu. Itu doamu yang kedua boleh tunggu. Ya Allah, bini embo di surga dan sari izin ya Allah. Bang ko ustaz minta kalau ibu nalah mati itu istri di surga balik. Kau menurut matu ambo Pak, ambo tak minta persetujuan apa dong. Ketika ambo nikahi istri ambo dulu, tak ada orang serancak itu rasanya ambo. Kau menurut ambo iya bibinya pipi Hasam Soleh, hidungnya coda suntongga, dagunya labah tagan tuang, pipi jiruik bawah di layang, rambut garis tiang tangguang galak berpiciang. Kalau minum air putih kau nampak main lia di luar kau. Ya Allah ya Tuhan. Tapi ketika mati itu bapak lagak lebe. Siapa lagak? Jadi lah negara kan tak ada lebe. Lawan tu terong bawa muka tu. Payah saya membadainya tinggal di bandar Keringin sudah tak naik. Ya kan? Itu kita. Tapi di surga nanti kita akan muda kembali. Ibu-ibu wajah 19 tahun, kulit putih barasih, tinggi sampai 5 meter. Bapak-bapak ambo tinggi awak 60 itu sama je Nabi Adam, kulit putih rancak, rambut garis tiang, wajah umur 25 tahun. Ya kan? Jangan lah lele gini gua, tu gagak balik. Nalah gigi, nalah gigi palsu nyetuka di Allah jangan rancak balik. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan negeri kita aman untuk balik gadang tanggal lampai balik Februari besok. Tak ada terjadi kekacauan-kekacauan. Kita doakan negeri kita ini aman. Kalau aman Pak, awak aman lo bau sawo. Walaupun sakit tapi Pak negeri aman. Ya kan? Kita aman pula berusaha. Nah, itulah tausiah kita malam gini. Kalau ada yang salah Pak, itu dari ambo kesalahan itu sadonya. Ibu-ibu jawab Bapak nak salah.
Ya, cuma ambo cari dia ambo gak duduk dia teh ada jona lalu mendengarkan cakap. Tapi tak bahas tu orang lalu tu dia tak ada aktivitas. Dia mendengar situ kami sesuatu itu. Cuma jalan buruk Ustadku dari Solo ke Taluk Kuantan, dari Taluk Kuantan tu sampai ke Lipek Kain itu berlubang-lubang jalan sana. Padahal PAD tinggi di Riau. Ya Pak, dari masalahnya kamu masalah PIPT itu. Ya, asaki tinggal ambo katanya. Atau tiba ambo berkunjung ke masjid mereka. Tu awak lalu lebih terhatian. Ya kan? Sejauh itu Ustaz datang. Apa lupa mata saja ada orang dia. Tapi lambo maafkan. Betul lambo ciri. Di mana letak jalan kagugut dekat pasar Padang Luar. Sungai Tanang juga bukit tinggi. Tasabui airnya janiah. Di mana cakap ibu-ibu pintu ke masuk sinan dolah ke keluar. Lambo lapis juati dan suci muka dan janiah. Pulang balik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.